Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswana Himaturama dengan NIM 23010500395, nomor presensi 5. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu teori belajar yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan bahwa anak-anak membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman langsung, interaksi dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Tokoh utama dalam teori ini terdapat dua tokoh. Yang pertama, Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Menurut Piaget, anak-anak belajar melalui tahapan perkembangan kognitif dan aktif membentuk pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Sementara menurut Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan bahasa dalam proses belajar, termasuk konsep zona of proximal development atau zona perkembangan proksimal. Dalam konstruktivisme ini, guru bukan lagi pusat informasi, tetapi menjadi fasilitas implementasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu, bagaimana implementasi di kelas? Pertama, guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Guru memberikan masalah, pertanyaan, atau situasi yang mendorong siswa untuk berpikir, berdiskusi, dan mengeksplorasi kemungkinan jawaban. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, guru tidak langsung menjelaskan tentang proses fotosintesis. Sebaliknya, siswa diajak mengamati tumbuhan, berdiskusi apa yang terjadi ketika tanaman diletakkan di tempat gelap dan terang, lalu menarik kesimpulan bersama-sama berdasarkan hasil pengamatan. Contoh lainnya dalam pembelajaran matematika, guru memberikan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak diminta untuk memecahkan soal tersebut secara berkelompok, mendiskusikan strateginya lalu mempresentasikan hasilnya. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami konteks dan penerapannya. Contoh implementasi dalam teori konstruktivisme di kelas. Misalnya saat kita mengajarkan tema tentang lingkungan sehat di kelas 4. Guru bisa memulai dengan menunjukkan gambar lingkungan yang bersih dan yang kotor, lalu mengajak siswa untuk mengamati dan bertanya. Setelah itu, siswa diajak untuk melakukan observasi langsung di lingkungan sekolah seperti ke taman atau ke kantin. Mereka mencatat temuan, berdiskusi dalam kelompok, dan menarik kesimpulan secara bersama-sama. Dan terakhir, setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan mereka dan memberi solusi untuk menjaga kebersihan sekolah. Manfaat implementasi teori konstruktivisme. Lalu apa saja manfaat dari pendekatan ini? Pertama, guru meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam karena anak tidak mengalami sendiri proses belajarnya, bukan hanya mendengar atau menghafal. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Anak belajar menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar. Anak merasa terlibat langsung dan mempunyai peran dalam kegiatan belajaran. Yang keempat, membangun keterampilan sosial. Melalui diskusi, kerja kelompok, dan presentasi, anak belajar komunikasi dan kerja sama. Tantangan dan solusi. Namun, tentu saja ada tantangan dalam penerapan teori konstruktivisme. Beberapa guru mungkin belum terbiasa dengan peran sebagai fasilitator. Kurikulum yang padat juga menjadi hambatan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, tidak semua siswa memiliki kecepatan belajar yang sama. Solusinya adalah dengan pelatihan guru secara berkelanjutan, penggunaan media belajar yang variatif, serta penyesuaian strategi pembelajaran agar fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan pendekatan ini, siswa belajar lebih aktif,
berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Pembelajaran juga menjadi lebih bermakna karena berkaitan langsung dengan pengalaman mereka. Itulah salah satu bentuk implementasi teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh tokoh besar seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky di sekolah dasar. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.